Halo, selamat datang kembali di channel Set Top Box Indonesia, channel mengulas Android TV Box, receiver parabola, dan item-item yang terkait dengannya. Next Parabola Combo Merah merupakan generasi terbaru dari Next Parabola, di mana versi yang sebelumnya itu adalah combo kuning. Secara paket yang tersedia, baik kuning maupun merah adalah sama saja, yang membedakannya itu adalah dari spesifikasi teknisnya. Harga jual saat sekarang ini untuk Next Parabola Combo Merah berada pada range Rp360.000 sampai dengan Rp390.000. Untuk link pembelian terbaik seperti biasa dapat dilihat di deskripsi video. Pada saat pertama kali kita melakukan aktivasi, kita tuh sudah mendapatkan paket diamond selama 1 bulan dan paket basic selama 12 bulan. Jadi jika dibandingkan dengan harga belinya dengan total paket yang kita dapatkan, itu tuh kita sudah diuntungkan. Nah, warnanya adalah merah sesuai dengan jenisnya, yaitu combo merah. Untuk fitur-fiturnya teman-teman dapat lihat di sini, di mana untuk STB ini baru mendukung untuk H264 saja, belum mendukung untuk HEVC H265. Chipset yang digunakan adalah Gochin GX6711, tidak mendukung multi-stream, dan sepertinya ini juga belum mendukung untuk T2MI. Kemudian untuk HVS Plus nanti akan kita cobakan ya, kita pastikan pokoknya untuk semua fitur-fitur yang biasanya terdapat pada receiver parabola. Kemudian untuk yang lain-lain dapat dilihat di sini yang membedakannya dengan Next Parabola kuning selain spesifikasi teknisnya. Untuk yang merah ini sudah ditambahkan fitur Mi Cast. Jadi kita bisa melakukan casting dari smartphone ke layar televisi dan kita pun juga dapat menonton menggunakan smartphone kita. Nanti kita coba pastikan ya, kita coba tes nanti pastinya. Selanjutnya teman-teman dapat lihat di bagian ini saja. Kelengkapan yang kita dapatkan dalam paket penjualan seperti yang terlihat, kita mendapatkan kartu garansi. Produk ini bergaransi selama 1 tahun. Untuk Next Parabola ini biasanya jaringan service centernya luas ya. Ini adalah buku petunjuk menggunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya ada remote control, kelengkapan tombol dan posisinya adalah seperti yang terlihat, warnanya adalah hitam doff. Kemudian materialnya terbuat dari plastik, baterai terdapat pada posisi bagian belakangnya. Tombol empuk enak pada saat kita tekan, tidak terlalu lembut, ada feedback pada saat kita menekannya seperti remote control pada receiver yang premium. Untuk baterai sudah disertakan ya, namun tidak disarankan menggunakan yang ini. Sebaiknya dibeli saja ya baterai yang lain yang kualitasnya lebih baik. Khawatir saja sih ini bocor sehingga dapat mengakibatkan kerusakan pada remote control. Untuk kabel HDMI tidak tersedia, kita hanya mendapatkan kabel RCA saja, dapat digunakan untuk televisi tabung ataupun televisi LED yang ada port RCA-nya. Namun untuk televisi yang sudah ada port HDMI, sebaiknya kabel HDMI-nya dibeli ya, karena kualitas gambar dan audio itu menjadi lebih jernih dan bening ya. Kemudian ini adalah receiver atau STB-nya. Bagian front panel adalah seperti yang terlihat, tombolnya sangat lengkap sekali. Jadi kalau seandainya remote tidak ada di dekat kita atau kita tidak menemukan remote, lupa naruhnya di mana, dapat dikontrol dengan menggunakan tombol-tombol yang sudah tersedia ini saja. Sudah ada port USB juga pada posisi bagian depan dan ini adalah LED display-nya. Material terbuat dari besi ya. Kemudian ventilasi udara ada pada posisi bagian atas ini. Sayang saja sih tertutupi dengan label petunjuk aktivasi receiver. Kalau sudah diaktifasi sebaiknya ini dicopot saja agar sirkulasi udaranya menjadi lebih lancar. Untuk aktivasi sebenarnya video tersendiri sudah kita buatkan juga. Kemudian ini adalah pada sisi bagian kanan untuk ventilasi udara. Dan ini merupakan pada posisi bagian kiri dan termasuk pada posisi bagian bawahnya. Kemudian pada bagian belakang, nah seperti yang terlihat ini adalah port ke LNB, artinya ke antena parabola, dan ini adalah untuk ke antena UHF. Nah ini untuk antena in ini atau un-in ini dapat dihubungkan ke antena UHF biasa saja baik indoor ataupun outdoor. Namun apabila teman-teman ingin memparalelkannya dengan STB televisi digital yang lain, artinya satu antena bisa dipakai untuk 2 STB, maka dapat menggunakan fitur loop out. Akan tetapi sepertinya nggak ringkas juga ya, nggak efektif juga karena receiver ini harus menyala agar STB yang kedua itu bisa menangkap siaran. Kemudian ada port HDMI dan RCA, termasuk di bagian belakang ini kita juga mendapatkan 1 buah lagi port USB. Total kita mendapatkan 2 ya. Kemudian ada tombol on off utama di bagian belakang ini. Ini sangat penting sekali ya jika males misalnya untuk mencopot kabel ini ke colokan, maka bisa kita matikan di bagian ini saja sehingga tuh arusnya mati. Nah selanjutnya kita akan lihat ya fitur-fitur yang terdapat pada STB ini atau pada receiver ini, apakah sesuai dengan ekspektasi kita atau mungkin melebihi ekspektasi kita. Receiver ini cocok untuk televisi tabung dan LED atau yang sejenis.
Dapat digunakan untuk antena parabola dan televisi digital dengan resolusi maksimal Full HD 1080p. Berikut spesifikasi Nex Parabola combo merah. Front panel dilengkapi dengan tombol operasi yang sangat lengkap. Tanpa menggunakan remote control pun, receiver ini masih tetap dapat digunakan. LED display terlihat elegan, terletak di posisi berdekatan dengan port USB, namun sayangnya tidak dilengkapi dengan lampu LED indikator untuk lock sinyal dan standby. Ventilasi udara didesain dengan baik. Agar sirkulasi udara lebih lancar, sebaiknya stiker penunjuk aktivasi dilepaskan. Pada suhu ruangan 27,5 derajat Celcius, menyala selama kurang lebih 1 jam, suhu STB ini berada pada 45,9 derajat Celcius, suhu yang tergolong adem. Dengan demikian tidak perlu khawatir STB akan overheat, yang mungkin saja bisa menyebabkan terjadinya kebakaran. Namun agar lebih aman, tetap disarankan untuk menggunakan cooling pad atau kipas pendingin, seperti yang terdapat pada link di pojok kanan atas video ini. Untuk televisi digital sudah dilengkapi dengan fitur EWS, semacam peringatan dini di saat terjadi bencana alam. Silakan masukkan kode pos sesuai dengan lokasi masing-masing agar EWS dapat berfungsi dengan baik. Untuk beberapa lokasi, fitur ini sudah diaktifkan. Proses booting untuk siaran satelit menggunakan antena parabola dan televisi digital tidaklah sama. Tampilan grafiknya tergolong simpel namun tetap enak dipandang mata. 7 kapal perang di sekitar perairan Labuan Bajo atau NTT. Sebelum digunakan untuk menikmati siaran berbayar dari Nex Parabola, silakan dilakukan proses aktivasi terlebih dahulu. Untuk proses aktivasi sangat mudah sekali, cukup dengan menggunakan aplikasi Nex Parabola saja. Untuk lebih jelasnya, silakan klik link video yang terdapat di pojok kanan atas. Perlu diketahui receiver ini menggunakan sistem chip ID, bukan kartu tayang. Setelah proses aktivasi berhasil, maka pengguna dapat menikmati bonus paket Diamond selama 1 bulan dan paket Basic selama 12 bulan. Memiliki tampilan user interface yang berbeda dibandingkan dengan Nex Parabola combo kuning. Sudah dilengkapi dengan informasi yang lengkap, seperti acara yang sedang dan yang akan tayang, serta informasi kekuatan dan kualitas sinyal. Sangat mudah dalam pengoperasian, sangat user-friendly termasuk bagi pengguna baru. Berikut ini perbandingan pembacaan kekuatan dan kualitas sinyal dengan SatFinder GT Media V8 Finder Pro. Tuner sensitif, baik tuner DVB S2 dan DVB T2. Semua transponder dapat di-lock dengan baik sesuai dengan parameter yang didukung. Khusus DVB T2 TV digital dengan sinyal lemah seperti MUX Viva Group di lokasi saya, tetap dapat di-lock dengan baik. Berikut ini perbandingan waktu scanning dengan Nusantara HD Combo. Respon remote control sangat baik, tidak ada delay sama sekali, tombol enak dan nyaman saat digunakan. Perpindahan channel dapat diatur dengan 2 pilihan, yaitu black dan freeze. Silakan pilih sesuai dengan selera masing-masing. Chipset Gochin terkenal dengan audio bening dengan fitur melimpah. Kualitas audio pada receiver ini baik dengan mendukung Dolby Audio. Suara tidak pecah dengan kualitas gambar cukup tajam. Selain itu juga terdapat fitur audio, yaitu fitur multilingual. Apabila tersedia memungkinkan bagi kita untuk berpindah dari satu bahasa ke bahasa lain. Tidak ketinggalan agar receiver ini lebih sempurna, fitur subtitle pun tidak luput disematkan. Bagi yang belum mengetahui fitur subtitle, berfungsi untuk menampilkan teks terjemahan sesuai dengan pilihan subtitle yang tersedia. Berikut ini perbandingan kualitas audio video dengan Nusantara HD Combo.
Untuk channel tertentu yang sering ditonton, maka dapat dimasukkan ke dalam kelompok favorit. Terdapat pilihan sebanyak 32 kelompok. Nama kelompok favorit tersebut dapat di-rename sesuai dengan keinginan pengguna. Perlu diketahui, channel tertentu pada DVB S2 dan T2 atau parabola dan televisi digital dapat digabungkan dalam satu kelompok favorit yang sama. Channel juga dapat diurutkan dan namanya pun juga dapat untuk diganti. Menariknya, untuk channel tertentu dengan alasan keamanan, jika diinginkan maka dapat untuk di-lock, sehingga untuk menontonnya harus memasukkan kata kunci sesuai dengan yang sudah ditentukan. Bayi tersebut dihanyutkan di parit dekat. Fitur EPG yang disematkan memberikan kemudahan pada saat menentukan siaran yang ingin ditonton, bahkan dapat membooking acara pilihan kita, merekam atau sekedar menonton saja. Tidak mendukung USB hub. Namun dengan 2 port USB yang tersedia, ini sudah cukup untuk kebutuhan pemasangan USB Wi-Fi dongle dan perangkat lainnya. Dengan fitur record dan time shift, maka kita dapat merekam tayangan tertentu dan mempost tayangan tersebut untuk sementara waktu. Jangan lupa untuk memasang flash disk ataupun hard disk terlebih dahulu melalui USB port yang sudah tersedia. Sekarang kita masuk ke tampilan menu dan akan kita bahas satu persatu untuk fitur-fitur pentingnya saja. Dikarenakan rancu, maka pilihan bahasa OSD kita pilih bahasa Indonesia. Berikut perbandingan dua tampilan menu yang berbeda sesuai dengan tema yang digunakan. Nah, untuk video review ini kita menggunakan user interface dengan tema klasik. Pada menu installation, satellite list atau daftar satelit pada parabola dapat ditambahkan, mendukung DSEC 1.0 dan 1.1, kompatibel dengan LNB jenis C-band dan Q-band. Sementara untuk LNB S-band tetap dapat digunakan dengan LNB frekuensi C-band yaitu 5150. Konsekuensinya, nilai transponder akan menyesuaikan. Mendukung pencarian dengan mode satelit, blind, dan TP. Jika menggunakan aktuator dan positioner atau lebih dikenal juga dengan motor penggerak parabola, motor penggerak tersebut dapat diset bergerak secara otomatis sesuai dengan satelit yang dipilih. Untuk pencarian siaran televisi digital, silakan pilih submenu DVB-T2 pada installation. Pencarian dapat dilakukan baik secara otomatis maupun manual. Pilihan country atau negara adalah Indonesia, sesuai dengan lokasi kita. Untuk antena power atau daya antena, jika diaktifkan maka akan memberikan tegangan sebesar 5 volt. Pastikan antena yang digunakan mendukung. Jika tidak, maka sinyal akan zonk atau 0%. Selain itu juga sudah dilengkapi dengan fitur LCN dan ACU. Dapat diakses pada setting, lalu pilih channel setting. LCN berfungsi untuk mengurutkan channel secara otomatis sesuai dengan urutan yang telah diberikan pada MUX. Dan ACU jika di-on-kan, maka apabila terjadi perubahan channel pada MUX, jumlah channel akan berubah secara otomatis tanpa harus di-scan ulang. Menu channel edit berfungsi untuk manajemen channel, seperti mengurutkan dan lain-lain. Lengkapnya silakan cek link video yang terdapat di pojok kanan atas. Berikut pilihan submenu pada menu setting. Next, parabola combo merah mendukung resolusi sampai dengan Full HD 1080p. Sementara untuk kualitas suara mendukung Dolby Audio untuk perangkat audio yang mendukung. Untuk pengaturannya terdapat pada submenu SPDIF-HDMI. Untuk mengembalikan ke setelan pabrik, maka dapat memilih factory reset dengan kata sandi 0 sebanyak 6 kali. Tidak hanya berfungsi untuk menangkap siaran satelit dan televisi digital saja, Next parabola combo merah juga dapat digunakan sebagai media player. Untuk fitur ini dapat mengakses menu Media Center. Menu app berisikan aplikasi streaming dan non-streaming seperti berikut ini. YouTube berjalan lancar. Sayangnya walaupun resolusi sudah disetting 1080p, tetap saja resolusi maksimal adalah 720p saja. Fitur pencarian tidak dapat digunakan. Namun hal ini bisa saja diatasi cukup dengan mengupdate APK dengan yang terbaru. Caranya dengan menggunakan fitur MiCast. Bagi yang suka menonton YouTube, disarankan menggunakan MiCast. Selain YouTube, terdapat banyak aplikasi lain pada MiCast tersebut yang dapat di-casting ke televisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel CBTech Indonesia. Kali ini kita kedatangan satu lagi STB televisi digital untuk kita review dari brand atau merek Openbox.
Fitur MiCast pada receiver ini belumlah sempurna. Pengguna tidak dapat menonton 3 siaran berbeda menggunakan 2 device berbeda seperti smartphone ditambah dengan 1 televisi. Terkait fitur MiCast tersebut, untuk lebih lengkapnya silakan klik link video di pojok kanan atas. Penggemar konten video dapat mengakses menu atau submenu video. Untuk WeTV dan TikTok, pengguna tidak dapat login dengan menggunakan akun masing-masing. Aplikasi streaming lain selain yang disebutkan di atas adalah MeTube. MeTube berisikan konten yang mendidik. Terdapat konten pelajaran untuk tingkatan SD dan konten mendidik lainnya. Menu Wi-Fi merupakan pengaturan untuk akses ke jaringan internet dengan pilihan koneksi yang lengkap kecuali menggunakan USB modem. Dapat menggunakan USB Wi-Fi dongle dengan chipset MT atau RT, USB LAN Ethernet adapter, dan USB tethering menggunakan kabel data smartphone. Menu upgrade adalah untuk upgrade firmware. Dibutuhkan agar STB berada dalam performa terbaiknya. Dapat dilakukan secara offline, online, dan OTA. Sebaiknya menggunakan UPS untuk menghindari listrik mati yang dapat mengakibatkan kerusakan. Terakhir, menu informasi. Berguna untuk melihat berbagai jenis informasi pada receiver ini, baik hardware maupun software. Dari serangkaian pengujian yang kita lakukan, Next Parabola Combo Merah tidak mendukung multi-stream, T2MI, dan HEVC H265, namun kabar baiknya mendukung AVS+. Selain itu, dengan menggunakan firmware yang sekarang juga tidak mendukung BIS-K, Powerful, dan protokol CC-Cam. Next Parabola Combo Merah merupakan salah satu receiver low watt. Untuk daya listrik maksimal yang dibutuhkan setelah kita ukur dalam keadaan menyala adalah 9,7 watt saja dan 5,1 watt dalam kondisi standby. Dikarenakan masih ada arus yang terpakai, selain untuk hemat listrik, agar receiver ini lebih awet, sebaiknya matikan dengan menekan tombol on atau off di bagian belakangnya. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Next Parabola Combo Merah merupakan receiver rekomendasi dapat digunakan untuk siaran parabola dan televisi digital. Saat aktivasi, pengguna mendapatkan gratis paket Diamond selama 1 bulan dan paket Basic selama 12 bulan. Mendukung fitur MiCast, walaupun belumlah sempurna. Selain itu juga dapat dijadikan sebagai media player dan perangkat streaming. Dibanderol dengan harga di bawah Rp400.000, receiver ini layak dijadikan sebagai salah satu receiver pilihan saat sekarang ini. Baik, demikianlah video review ini. Semoga bermanfaat. Jika suka silakan tekan tombol like, jika tidak silakan berikan komentar yang bangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini, cukup dengan cara subscribe, share ke media sosial masing-masing, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.